dan dua pastor dari Keuskupan Agung Merauke, tiga, Pastor Max, Pastor Yeren, dan Pastor Talis Ati. Dimohon berdiri biar mata. Juga para romo dan para pater yang terkasih, dan juga bagi teman angkatan saya di Seminari WPW, ada beberapa pastor yang hadir di sini. Saya mohon berdiri juga. Baik, terima kasih. Selamat sore lagi. Awama awena otata oleh semua yang hadir di sini, tidak perlu bicara panjang lebar, tetapi sebuah perjalanan singkat sering dari saya sendiri. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kampung saya ini Fatumetan, batu hitam, hitam identik dengan gelap. Bermula dari situ, disinilah kapel kecil inilah, tempat kapel sederhana, kampung sederhana dari keluarga sederhana. Disinilah saya pertama kali tertarik menjadi seorang pastor. Dimulai dari para pastor SPD, para pastor CMF yang datang melayani di sini. Namun perjalanan untuk mau menjadi seorang pastor akhirnya hilang ketika memasuki SD kelas 5, 6, bahkan SMP hilang sama sekali, gelap. Lalu perjalanan itu ketika saya memasuki SMP Kristen 1 Molo Selatan di Kesenhan, saya tinggal berpindah-pindah. Awalnya saya tinggal di Jalan Tengah hampir 6 bulan. Pindahlah saya ke rumah, pagi-pagi saya ikut bis cahaya baru dan cahaya biru. Tetapi terkadang para sopir tidak mau muat kami, dan akhirnya kami ganti baju masuk tidur. Perjalanan yang jauh sampai titik di mana saya jatuh dari bis di rata-rata ben lutut. Saya jatuh parah luka, lalu akhirnya dari situ saya pindah. Ada rumah di Benasi, kenapa saya susah jalan dari sini ke bis. Tinggallah saya di Benasi tapi sekolah di Kesenhan. Bayangkan sendiri jalannya. Kadang-kadang sendiri jalan lewat helipad belakang. Semua anak Benasi tidak ada yang sekolah di SMP Kesenhan. Begitupun Bemo sampai di SMK 2, putar pulang, saya ikut pulang lagi, tidak sampai di Kesenhan. Lalu akhirnya kegelapan untuk menjadi seorang imam dibuka dengan terang ketika pada tahun 2009 ketika ada keluarga di Benlutu meninggal. Mama saya dan Romo Sebas berdiskusi untuk memasukkan saya di seminari Boy. Dari Romo Sebas lah saya didaftarkan untuk masuk ke seminari. Lalu saya ditelepon pergi ikut testing. Dengan kegelapan, saya tidak tahu kalau di seminari harus pakai celana kain. Di sana saya bawa celana jeans 1 sama baju kotak-kotak warna hijau saya 1 juga. Selama seminggu saya pakai itu terus. Di sana dari paroki Benlutu saya sendiri, waktu sudah masuk baru saya tahu kalau ada satu teman yang ternyata juga dari paroki Benlutu, tetapi dia hanya kurang lebih sebulan dia lari pulang. Dan akhirnya saya sendiri di sana. Tidak ada yang saya kenal, mau pinjam celana juga saya tidak kenal siapa-siapa di sana. Dari situlah saat itu juga masih kurus. Dan perjalanan panggilan saya akhirnya ketika tamat di seminari Boy, saya melamar pertama menjadi imam projo Keuskupan Agung Kupang. Tetapi digoda oleh seorang teman kayak awam, dia sudah tidak hadir di sini. Digodalah saya untuk pergi ke Merauke
lalu saya pun tergoda. Lalu bersama kami berlima memutuskan untuk merubah lamaran kami untuk pergi ke Merauke menjadi imam projo di sana pada tahun 2013. Waktu 2013-14 kami dititipkan untuk menjalani tahun rohani di Katambua. Kurang lebih 3 bulan lagi kami mau berangkat ke Merauke. Keempat teman saya tidak mau lagi untuk berangkat ke sana. Maka tersisalah saya sendiri. Awalnya saya juga kita pindah saja. Karena teman yang lain pindah ke Keuskupan Betebula, Sumba. Dan kami berembuk. Saya bilang saya juga pindah. Tapi ketika di depan Romo Heri Fernandes saya berubah pikiran. Saya bilang saya pergi. Saya juga tidak tahu pergi, tapi saya dalam hati saya belum pernah naik pesawat, belum pernah naik kapal laut, hanya naik bis dan trek, motor, jalan kaki. Kapal laut dan pesawat saya belum pernah naik. Disitulah titik di mana ketika mau berangkat saya tidak tahu caranya bagaimana sampai di Papua. Gelap sama sekali ternyata. Tetapi Tuhan membuka terang, membuka jalan bagi saya, menuntun saya hingga akhirnya saya pergi ke Merauke dan akhirnya menjadi seorang imam di sana. Waktu awal ke sana saya tidak langsung kuliah, tetapi tinggal di paroki. Tinggal di paroki Nasem selama setahun bersama 2 pastor SPD membantu di sana. Dan awalnya saya juga takut, tetapi Tuhan menuntun dan menyertai saya selama kurang lebih setahun. Lalu pergi kuliah di Jayapura di STFT Fajar Timur selama 4 tahun. Kembali tahun pastoral di Senari menengah pastor bonus Merauke. Lalu diutus lagi oleh Bapak Uskup Managi untuk mengambil pasca sarjana di Keuskupan Amboina, Senari Tinggi Santo Franciscus Saverius, Boka, Ambon. Di sanalah saya ditabiskan dan di sanalah saya gelap ketika ibu meninggal, mama saya meninggal. Nah, disitulah titik tergelap dari perjalanan panggilan. Selama sebulan saya tidak mau ikut lagi kegiatan. Tapi Tuhan membuka kegelapan itu dengan terang yang bercerah bagi saya. Akhirnya saya kuat lalu kembali ikut lagi kegiatan. Karena kurang lebih sebulan saya tidak mau makan, tidak mau minum juga waktu itu. Pokoknya saya di kamar saja. Dan akhirnya saya ditabiskan di diakon di Ambon pada tanggal yang sama di mana mama saya meninggal. Lalu keluarga tidak ada yang pergi. Bapak saya telepon, bapak bilang mau urus 1 tahun meninggalnya mama. Dalam kegelapan saya berangkat pergi sendiri tidak apa-apa. Lalu malam gladi Romo bilang harus ada orang tua untuk pegang dalmatik. Saya mulai telepon orang-orang yang saya kenal di Ambon. Dapatlah saya satu keluarga yang mau mendampingi saya di sana. Dan itulah perjalanan akhirnya sampai di Merauke dan ditabiskan sebagai seorang imam projo Keuskupan Agung Merauke pada tanggal 20 Januari 2024 kemarin, dan sekarang ditugaskan sebagai pastor paroki di Paroki Santo Lukas Sakelepe Mam di Merauke. Kurang lebih itu perjalanan singkat saya, kenapa saya mau tetap bisa di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kegelapan hidup saya dibuka dengan terang yang percaya. Itu saja, terima kasih.